semua sahabat hidup untuk bersaksi. Apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Indri Anita Starklove. Saya seorang ibu rumah tangga. Saya menikah dengan pria berkewarganegaraan Jerman dan saat ini saya bermukim di Germany, tepatnya di sebuah kota yang kecil di daerah Bavaria atau yang biasa dikenal Bayern. Saya punya seorang putri berusia 4,5 tahun. Jadi saya mau membagikan kepada kalian semua kesaksian kehidupan kerohanian saya dan bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam sebuah perjumpaan yang supernatural dan bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya 3 kali. Jadi yang mau saya bagi di sini, saya adalah seorang Kristen ya. Saya lahir dari keluarga yang Kristen. Saya masih menjadi seorang anak-anak yang baik dengar-dengaran waktu saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Tapi semuanya berawal ketika saya berangkat ke kota Medan. Saat saya mau menempuh pendidikan saya di akademi di kota Medan. Saya jatuh dalam pergaulan yang salah dan juga banyak hal-hal yang tidak pernah saya lakukan dulu, saya lakukan di masa-masa pendidikan saya itu ya. Jadi singkat ceritanya, tahun 2005 di mana saya lulus dari kuliah, di tahun yang sama itu saya juga perlahan jadi pribadi yang benar-benar saya juga nggak nyangka bahwa kok bisa saya menjadi orang yang sangat liar sekali, saudara. Seorang anak perempuan ya, liarnya, nakalnya, kebebalannya luar biasa yang membuat orang tua saya sudah pusing. Bukan lagi 7 keliling, saudara, 10 keliling ya. Karena saya seorang anak gadis ya, saya anak paling besar yang seharusnya menjadi teladan buat adik-adik saya, tapi justru saya menjadi batu sandungan dalam keluarga saya. Saya suka mencuri, berbohong, menipu, saya suka lari dari rumah, saya juga bergaul dengan orang-orang yang pemakai narkoba. Saya beberapa kali mau coba bunuh diri juga, saudara. Saya kumpul kebo dengan pacar saya dimanapun saya berada pasti memalukan lah. So intinya keluarga saya malu. Di rumah keluarga siapa yang saya datangi pasti orang tua saya mendengar kabar yang tidak enak, saudara. Jadi aduh, saya juga heran kenapa saya bisa seperti itu ya. Nah, jadi tahun 2005 itu adalah tahun dimana awal Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan saya. Tapi sekali lagi saya masih keras hati ya. Jadi perjumpaan yang pertama itu waktu saya mau diantar pacar saya berangkat kerja. Saya bekerja di simpang kampus di sebuah apotek dan saya tinggal di daerah Jamin Ginting di pasar 3. Saya tinggal di pasar 3. Jadi saya kos di situ. Pacar saya sering datang ke tempat saya berkunjung dan begitu juga sebaliknya. Jadi waktu diantar saya pergi kerja, tepatnya itu di simpang pos ya, kita berhenti di sebuah lampu merah, diantar saya dengan sepeda motornya. Tiba-tiba saya mendengar sebuah suara yang begitu lembut berbisik di telinga saya, hanya 2 kata. Suara itu mengatakan putar arah. Pertama saya heran, waduh siapa ini yang ngomong ya. Jadi dia katakan sekali lagi putar arah dan oke. Ya luar biasanya saya alert akan suara itu dan saya katakan pada pacar saya, bang, ayo putar arah bang. Lo nggak bisa dek, kita ini ada di depan lampu merah. Wah saya tidak peduli, ada yang mau saya ambil di rumah teman saya di pasar 2. Kita harus ke sana sekarang juga, putar arah. Kalau kamu tidak mau putar arah, saya akan lompat. Saya tidak mau dibonceng sama kamu. Dia benar-benar marah, saudara. Saya tidak peduli karena saya lebih marah lagi waktu itu. Dan ya lebih marah lagi angkot-angkot, sepeda motor dan semuanya yang otomatis klakson ten. Kenapa? Karena kita melawan arus, kita putar. Jadi saya tidak peduli. Waktu itu saya hanya mau kami tidak ikut jalur itu, saudara. Ya. Padahal saya kerja jam 8, setengah 9 saya harus masuk berangkat kerja ya. Tapi pacar saya sudah ingatkan saya untuk kamu nanti terlambat. Tapi saya tidak peduli waktu itu. Nggak tahu kenapa. Saya hanya tidak mau melalui jalan itu. Jadi waktu pacar saya membawa saya dari arah yang lain, dari arah Jalan Nguman Surbakti, saya mampir ke rumah teman saya. Saya ketuk pintunya dan katakan, aduh ada apa Indri? Kok pagi-pagi datang?
oh tidak ada yang mau, saya hanya perlu numpang kamar mandi, saya bilang. Lalu saya ke kamar mandinya, dan ketika saya keluar pacar saya sudah marah dan bilang, kamu tuh sudah terlambat kerja, nanti kamu dimarahin sama bosmu. Wah, saya bilang, oh iya udah, ayo kita berangkat. Jadi waktu dia bonceng saya menuju Pasar 3 untuk kita keluar ke jalan utama lagi, di situ kita lihat banyak orang dengan sepeda motor, dengan becak, semua berteriak-teriak, ada pesawat jatuh, ada helikopter jatuh, ada pabrik kebakaran, segala macam. Ya timbullah ya kan jiwa-jiwa yang penasaran. Akhirnya pacar saya bilang, loh kamu nanti terlambat. Udah bilang aja sakit kayak apa, kayak nanti saya telepon bos saya. Nah, saya bohong di situ saudara. Akhirnya kita menuju ke tempat itu, dan benar kita melihat asap yang sudah mengepul tebal sekali semuanya. Waduh, ngeri, saya merinding kalau saya mengingat lagi kejadian itu ya, bagaimana sebuah pesawat yang gede banget jatuh tepat di pemukiman. Di bawah itu semua jalan yang kami lalui itu adalah pasar pagi ya, angkot orang pergi bekerja, sekolah, semuanya. Aduh, tiba-tiba pacar saya mengingatkan saya, dek, ya apa bang? Aduh, katanya, ada apa bang? Aduh, kalau tadi kamu nggak bilang kita putar arah, kita udah mati di situ deh, katanya gitu. Aduh, iya benar bang. Aduh, ya ampun. Aduh, benar banget. Aduh, saya langsung lemas saat itu saudara, merinding. Saya ingat bilang, aduh terima kasih Tuhan. Kebayang jam itu adalah saat pertama Tuhan menyelamatkan saya dengan secara supernatural. Bisa kebayang nggak waktu saya berhenti di lampu merah di simpang pos? Saya percaya setiap angkot sepeda motor yang lurus waktu itu, mereka di sebelah saya adalah orang-orang yang sedang mati binasa saat itu saudara. Kalau mereka belok ke arah jalan menuju ke mana, ke terminal Amplas, mungkin mereka selamat, atau sebaliknya ya. Dan saat itu saya hanya benar-benar, waduh Tuhan terima kasih. Berapa banyak saudara yang korban meninggal saat itu ya. Sebelum hampir 90% penumpang pesawat Mandala Airlines itu mati binasa, terbakar. Dan semua orang-orang yang berjalan di pasar, rumah-rumah yang ditimpa pesawat itu gosong, mati semua, binasa. Dan sepeda motor yang melalui jalan itu tepat di mana saat pesawat itu jauh juga mati binasa. Karena kemurahan Tuhan saya selamat saudara. Kalau Tuhan tidak berbicara saat itu mengingatkan saya sudah juga ada di situ. Siapa yang mau menginginkan saya mati kalau bukan iblis? Dan saat ini saya mungkin sudah ada di neraka. Tapi karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, sekalipun saat itu saya sedang berdosa, saya sedang najis sekali, tapi saya mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik atas kehidupan saya. Itu yang pertama, bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawa saya dari maut ya. Dan yang kedua adalah tahun 2007. Saya sudah putus dengan pacar saya yang pertama itu, dan akhirnya tahun 2007 saya berjumpa lagi dengan seorang pria, dan kembali lagi saudara, saya selalu jatuh dalam dosa perzinahan. Pada saat itu saya sudah bekerja di kampung saya pindah ke kampung halaman. Saya bekerja dari rumah orang tua saya punya pacar yang juga ya, kita sering juga melakukan hal-hal yang najis itu ya. Saya tinggal di rumah orang tua saya, tapi tetap saya menipu, saya sudah sering berbohong, saya sering kabur dari rumah, macam lah saudara. Jadi waktu itu kita baru pulang dari kampung ya, tahun 2007 kita pulang dari kampung, dari mengunjungi nenek. Jadi kita sampai di rumah, kita baru saja tiba di rumah dari Kaban Jahe ya. Kita tiba di rumah pukul 9 malam, dan pacar saya ngotot mau datang. Ya udah, saya juga kangen kan. Akhirnya kita ketemu, dan saya katakan kepada mama saya bahwa kita mau ke rumah kakaknya, padahal kita mau melakukan hang najis saudara. Ya jadi akhirnya waktu itu kalau kalian ada orang-orang yang menonton ini tinggal di daerah Indrapura sekitarnya ya, saya waktu pacar saya membonceng saya menuju ke tempat yang lain. Jadi tiba-tiba itu di jalan di sekitar
Saya lupa jalannya itu simpang gambus ya. Bukan simpang gambus deh. Aduh, saya sudah lupa namanya. Jadi arah simpang Tanjung Kaso itu. Jadi jam 9 malam bisa dibayangkan, jalanan itu adalah jalan lintas Sumatera, di mana bus-bus dan juga truk-truk yang semua yang mau menuju ke Kota Medan itu selalu lewat dengan kecepatan yang tinggi. Apalagi jam 9 malam ya, sudah kosong. Jadi mereka semuanya cepat-cepat melaju, semua mau sampai pada tujuannya ya. Jadi waktu itu pacar saya membonceng saya dengan sepeda motor. Tiba-tiba dari arah belakang muncul sebuah bus ya, bus Liberty. Saya ingat sekali itu bus Liberty. Jadi dia melaju dengan kencang. Jadi waktu dia melaju dengan kencang, saya dan pacar saya sebenarnya sudah ada, kita di pinggir jalan ya, naik sepeda motor sebelah kiri. Tapi bus itu ternyata begitu rapat ke arah kita. Jadi waktu dia melaju dengan kencang ya saudara, bus itu tidak sadar, tentu saja supirnya itu tidak sadar bahwa ekor bus itu mengenai stang sepeda pacar saya. Dia terus melaju ya, tabrak lari ya. Dia laju dengan kencang. Apa yang terjadi dengan kita? Waduh, sepeda motornya oleng. Dia pun oleng, kita jatuh. Dia tercampak ke samping, saya tercampak pas tepat di badan jalan, di tengah jalan. Salto saudara. Ya, kita tidak pakai helm, tidak pakai perlengkapan yang keselamatan ya. Ya, bisa dibayangkan kepala saya kebentur-bentur di jalan, terseret, salto berbagai macam cara ya. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan satu hal sampai hari ini. Puji syukur saya tidak geger otak. Kalau tidak, waduh, saya sudah error ya, sudah di rumah sakit jiwa mungkin. Nah, jadi waktu itu apa yang terjadi, saudara? Saya bisa katakan ada tangan yang luar biasa yang menjaga nyawa saya saat itu. Bisa dibayangkan malam-malam itu semua mobil, bus, semua lewat seperti saya bilang tadi, bus Liberty gila-gilaan, Tapi waktu saya terbaring tepat di badan jalan, tidak ada apapun yang lewat. Tidak ada bus atau sepeda motor atau apapun yang lewat. Itu hampir beberapa menit lamanya. Saya lihat pacar saya jalan tertatih-tatih dengan kaki yang luka, robek ya saudara. Dia katakan, kamu baik-baik saja. Saya hanya antara pingsan, sadar dan tidak sadar. Aduh, tolong. Saya sudah begitu di situ ya. Jadi waktu itu dia datang, dia seret saya pelan-pelan ke pinggir jalan, saudara. Dia seret saya. Waktu dia seret saya ke pinggir jalan, saya melihat samar-samar mobil begitu banyak yang lewat satu persatu. Aduh, saat itu akhirnya saya pingsan. Di situ saya katakan, kalau bukan tangan Tuhan yang menjaga nyawa saya, mungkin saya sudah mati. Oke, kita bikin saja kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang tewas di jalan, dilindas oleh kendaraan yang ada di belakangnya, ya. Apalagi kita sepeda motor ya, banyak orang yang mati konyol waktu sepeda motor atau mobil, bus, apapun yang menyenggol dia. Nggak mungkin bus atau mobil dengan kecepatan 60 saja bisa merem mendadak, ya. Pasti mereka akan menabrak orang yang di depan waktu terjadi kecelakaan itu. Jadi bukan karena yang di depan, tapi yang di belakang yang membuat orang itu mati binasa. Berapa banyak hal itu terjadi, saudara. Jika saya memikirkan hal itu, mungkin saja saya sudah mati. Waktu saya kecelakaan dan jatuh di badan jalan, dan mobil bus, tidak akan mungkin mereka bisa mengerem dengan mendadak dan melihat tubuh saya yang terlentang di jalanan. Tapi saat itu tangan Tuhan mengosongkan jalan sampai saya benar-benar sudah ada dalam posisi aman. Saya melihat mobil-mobil itu berlaluan. Wow, Tuhan Yesus luar biasa. Sungguh sangat luar biasa. Itulah kenapa sampai hari ini saya tidak pernah bisa mengucap syukur. Saya itu bisa menangis dalam doa saya, hanya mengingat kejadian-kejadian yang lalu. Ketika saya hidup dalam dosa, bagaimana kasih setia Tuhan itu besar sekali dalam hidup saya. Kadang saya tidak sanggup mengucapkan hal apapun, tapi ketika saya mengucap syukur, mengingat saya sudah nangis dan berbahasa roh, mengingat Tuhan yang saya sembah itu panjang sabar dan besar kasih setianya, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada kalian semuanya. Jadi
Saya hanya mau mengingatkan supaya jangan sampai apa yang saya alami ini, kalian yang sudah mendengar, kalian anggap semuanya ini, wah dia saja bisa dalam dosanya, Tuhan bermurah hati sama dia, ya udahlah saya juga masih mau hidup dalam dosa. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan pada saat kamu mendengar kesaksian ini. Bertobat. Pada saat hari ini kamu masih dalam dosa perzinahan atau apapun, bertobat. Kalau kemurahan Tuhan turun atasmu, kamu selamat. Kalau tidak, kamu binasa. Jadi jangan mencobai Tuhan. Jika saat hari ini kalian mendengar hal ini, mari bertobat. Ya, bertobat. Sebab kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Nah, jadi saya mau melanjutkan. Waktu itu apa yang terjadi? Ya, manusia itu mengecewakan. Selalu mengecewakan. Waktu kecelakaan itu terjadi dan sesudah itu saya masuk rumah sakit, siapa yang disusahkan? Orang tua saya yang harus membayar tagihan rumah sakit, yang harus merawat saya 2 minggu lamanya. Saya harus dirawat di rumah sakit karena kondisi saya. Dan pacar saya tidak nampak batang hidungnya bahkan sampai hari ini. Waktu saya sakit, saudara, dia tidak tahu di mana dia berada. Nah, itu manusia itu mengecewakan. Tapi siapa yang pribadi satu-satu yang tidak mengecewakan, yang terus bersabar? Yesus. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Dia tidak pernah mengecewakan saya. Justru dia menyelamatkan kita dalam banyak kesempatan yang mungkin kita tidak sadari, saudara. Jika kita hidup hari ini, itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Lalu saya akan lanjutkan bagaimana yang ketiga kalinya Tuhan menyelamatkan saya. Nah, setelah tahun 2007 itu, ya, waktu hidup saya semakin hari semakin terpuruk, kehidupan saya semakin hari semakin tidak menentu arah, ya. Saya tinggal di rumah orang tua saya. Yang saya terima setiap hari adalah cacian, makian, umpatan, kutukan. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Saya lulus kuliah, tapi tidak ada perusahaan satupun yang mau menerima saya. Bagaimana? Orang saya lulus saja juga, praise the Lord. Saya lulus dengan banyak tipu sana, tipu sini, ngopek lah apa. Tidak ada pelajaran mata kuliah yang ada tertanam dalam pikiran saya. Karena saya tidak mau. Saya kepahitan sama orang tua saya. Saya marah, saya geram. Kenapa? Mereka hanya mau menjadi apa yang mereka mau dalam diri saya. Ya, saya berontak, saya melawan, saya lari dari rumah sampai akhirnya saya lari tidak dicari lagi. Nah, kalian pernah nggak begitu tuh? Sudah sporing berkali-kali sampai, udah pergi aja kau, mati kau sana. Terserah kau lah, mau bagaimana kau, mau mati kau, mau hidup kau, terserahmu. Udah begitu orang tua saya kepada saya, saking bebalnya, waduh. Nah ya, nah jadi waktu itu apa yang terjadi? Waktu saya benar-benar putus asa, saya benar-benar kecewa pada diri saya selalu tertuduh, saya selalu bilang, kenapa sih saya nggak mati? Saya berapa kali saya mau mengakhiri hidup saya, saudara. Ya, sampai akhirnya tahun 2000 berapa itu? Sebenarnya tahun 2007 sebenarnya saya sudah sakit sebenarnya, ya. Bagaimana orang tua saya tahu saya sakit itu tahun 2005. Saya tidak pernah tahu bahwa sebenarnya saya digerogoti sakit penyakit, ya, karena pergaulan saya, karena cara hidup saya, karena pola makan dan juga kesehatan yang tidak diperhatikan. Tahun 2006 itu saya jatuh sakit, ya. Tahun 2006 saya jatuh sakit. Waktu itu ini tahun 2007 saya kecelakaan yang kedua, ya, bagaimana Tuhan menyelamatkan nyawa saya. Jadi yang 2006 saya sudah divonis dokter sakit. Waktu itu saya mau, karena saya sudah depresi sekali, tidak ada pekerjaan, saya katakan kepada mama saya, Mam, kayaknya udah deh saya ke Malaysia aja deh jadi TKW gitu kan, bukan jadi pembantu, saudara, tapi bekerja di perusahaan gitu kan. Jadi itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan nyawa saya yang pertama juga, ya. Ya artinya supaya saya tidak mati binasa karena sakit penyakit yang saya derita. Artinya bagaimana akhirnya ketahuan kan bahwa saya ini sakit gitu. Jadi waktu itu saya uji coba tes tulisan, lisan, dan juga semua tes sampai interview saya lulus. Tapi waktu tes kesehatan saya, disitulah ketahuan bahwa saya sakit. Nah, waktu tes kesehatan itu hasil yang keluar sangat mengerikan. Di situ didiagnosa bahwa
saya punya problem dengan paru-paru saya punya problem dengan jantung saya, sehingga jantung saya tidak berfungsi dengan normal. Nah, jadi akhirnya saya datang dengan membawa hasil itu kepada orang tua saya katakan, "Mam, sepertinya saya sudah mau mati." Dan orang tua saya juga ya Iban, namanya juga orang tua ya. Akhirnya mereka membawa saya ke rumah sakit dan mau kayak diperiksa di rumah sakit Pirimangadi Medan, darah saya diperiksa semuanya, saudara. Jadi waktu diperiksa itu dokter melihat bahwa memang ada persoalan yang serius di jantung saya dan paru-paru. Tapi dia juga tidak tahu di mana itu, apa yang menyebabkan jantung saya tidak berfungsi dengan normal. Akhirnya ketika semua tes dilakukan, ya berapa banyak duit yang sudah harus dibayar ya. Nah, akhirnya ketahuan segala sesuatunya yang lain itu normal. Nah, yaitu hasil T3 T4 saya dibawa kepada dokter. Dokter begitu kaget luar biasa karena hormon di dalam darah saya sudah begitu luar biasa untuk ukuran yang masih muda ya. Jadi T3 ya biasanya kalau tidak salah itu T3 7, saudara. Untuk orang normal 7. Saya sudah sampai sekitar 15, 2 kali lipatnya. 2 kali lipat, 15 kalau tidak saya salah ya. Atau 20 saya lupa. Begitu tinggi sekali. Dan juga T4 yang biasanya kalau tidak salah 15, saya sudah hampir 50-an atau berapa. Dokter itu begitu heran begitu ya, dan bahkan kaget kenapa bisa seperti itu. Tapi dia katakan tidak perlu dioperasi, saya cukup mengkonsumsi obat, kalau saya teratur selama 2 tahun itu akan sembuh dan akan kembali normal. Nah, jadi bisa dibayangkan biaya perobatan juga tidak murah. Orang tua saya harus mengeluarkan uang 500.000 untuk obat saya yang harus saya konsumsi selama 2 minggu sekali ya, untuk ukuran orang tua yang hanya pegawai negeri biasa, pegawai negeri sipil biasa, saudara. Jadi waktu berjalannya waktu tahun 2007 tadi ya, saya masih lumayan teratur ya beli obat, tapi lama-lama saya mulai bosan. Saya tidak punya semangat hidup lagi, saya tidak punya kemauan untuk hidup karena di rumah saya selalu dicaci, dimaki, apa yang saya lakukan salah semuanya. Akhirnya saya lari kepada ya pergaulan bebas tadi lagi. Hanya dengan pacar saya merasa bebas dan menjadi diri saya dengan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan sampai akhirnya ketika setiap kali saya harus pergi berobat, saya tidak lagi berobat, saudara. Saya gunakan uang itu untuk belanja apa-apa yang saya maukan. Saya sudah bosan, saya hanya mau mati. Saya tidak mau lagi hidup karena saya berpikir bahwa tidak ada lagi gunanya saya hidup. Nah, akhirnya waktu tahun 2006 saya didiagnosa itu, sampai tahun 2007 saya masih teratur. 2006, 7 dan 8, dan di situ adalah dimana saya sudah putus dengan pacar saya yang membuat saya kecelakaan tadi ya, yang kedua yang kecelakaan sepeda motor. Dan akhirnya waktu terus berjalan, saya tidak lagi mengkonsumsi obat saya. Saya buang obat itu setiap kali saya diberi uang. Saya hanya jalan-jalan, menyenangkan diri dan pulang. Saya membawa selalu obat botol yang sama, padahal obat itu tidak saya makan. Tetap saja saya tidak menghargai kesehatan dan juga nyawa yang Tuhan berikan. Jadi disitulah iblis terus mengintimidasi saya, terus memanipulasi saya, sehingga saya tidak lagi memiliki semangat apapun. Saya pikir justru hidup saya tidak ada gunanya sama sekali. Sampai akhirnya tahun 2008 awal 2008 internet masuk ke kota kami, ke kampung kecil kami ya. Saya rajin datang ke warnet, main-main, dan juga saya iseng-iseng untuk kontak jodoh internasional. Nah, disitulah saya awal perkenalan saya dengan suami saya ya, yang sekarang. Jadi saya jujur kepada dia waktu kita kenalan gitu ya. Kenalan dengan dia melihat saya dan dia jatuh hati kepada saya. Sebelumnya setelah artinya begini, saudara, saya dalam kondisi keadaan yang sakit ya, sakit T3 T4, dimana itu sangat berpengaruh pada fisik saya. Tubuh saya itu gemuk, tidak beraturan, mata saya melotot keluar, kulit saya pucat, dan juga pokoknya jelek lah pokoknya. Artinya cowok Indonesia itu kalau lihat saya ilfil. Nah, ilfil banget. Jadi kalau kenalan dari chatting, tiba ketemuan tuh mereka langsung kalau udah lihat saya tuh kabur. Karena kenapa? Jelek banget. Nah, jadi itulah kenapa akhirnya saya beralih dari cowok Indo ke cowok
bule, karena bule biasanya itu kan nggak lihat penampilan kita. Nah jadi waktu saya coba-coba kenalan sama suami saya itu dari kontak jodoh internasional, saya kirim pesan pertama kali, akhirnya dia balas, dan kita janjian untuk face to face dari Yahoo Messenger. Nah, waktu saya lihat dia tuh, ganteng banget, aduh. Waktu dia lihat saya, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikirannya tentang saya, tapi sih dia bilang dia jatuh cinta. Sampai hari ini dia jatuh cinta. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pacaran, dan juga ya saya jujur kepada dia. Saya nggak tahu kenapa, saya bilang saya sakit. Nah, di situ dia dengan semangat katakan, "Iya, jangan khawatir, nanti kalau kamu sudah kemari, kamu akan diobati di sini, rumah sakit di sini bagus, peralatan medisnya bagus." Nah, akhirnya waktu pacaran ya saya katakan sama orang tua saya, "Mam, saya punya pacar nih, orang bule." Nah, apa yang saya terima? Intimidasi. Semua orang yang saya ceritakan tentang pacar saya semua pada mengejek. "Waduh, siapa kamu? Waduh, jelek kayak gitu. Waduh, punggung merindukan bulan. Tong kosong nyaring bunyinya." Apalah segala macam yang hanya membuat hati patah semangat deh. Tapi saya tidak patah semangat. Saya lihat pacar saya serius, dan saya tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan orang yang pada dasarnya juga saya orangnya tidak ambil pusing dan tidak peduli gitu ya. Walaupun terkadang banyak perkataan-perkataan yang menusuk hati saya simpan, saya pendam, yang akhirnya jadi kepahitan. Saya jadi pribadi yang mau membuktikan diri, terserah kamu lah mau ngomong apa. Nah, gitu. Nah, jadi saya benci dan dendam. Banyak sekali kepahitan-kepahitan yang saya alami waktu itu, saudara ya. Tekanan, aniaya, ejaan, makian ya, karena kondisi saya gitu loh. Adik-adik saya hanya selalu menyakitin ya. Setiap kali orang melihat saya hanya memandang saya sebelah mata. Nah, disitulah cara Tuhan mulai mengangkat kehidupan saya step by step. Jadi waktu akhirnya pacar saya mulai mengirimkan saya euro, orang-orang sih mulai udah berpikir ya berarti memang serius tuh cowok ya, karena udah ngirimin duit gitu kan. Nah, akhirnya tahun 2009 Desember ya, pacar saya memutuskan datang ke Indonesia dan dia melamar saya, yang membuat semua satu kampung terdiam, membisu dan malu ya, karena mereka ngejek saya, dan saya tidak peduli. Waktu pacar saya datang hanya 10 hari dia di Indonesia, dan saya mempersiapkan semuanya sebelum dia datang ya. Waktu dia bilang dia mau datang, dia kirim saya uang ribuan euro untuk mempersiapkan pesta pernikahan. Karena dia datang beberapa hari berikutnya, undangan hanya dicetak 1 hari 2 hari, gaun pengantin yang semuanya semua cek, semua satu kampung heboh, satu gereja heboh melihat apa yang saya alami. Semuanya begitu instan sekali ya. Disitulah saya melihat bahwa tangan Tuhan mulai mengangkat saya, yang saya direndahkan, dihina, dicaci maki, tapi tangan Tuhan membela saya. Itu pun saya belum menyadari, saudara. Saya mengatakan itu karena saya menyadarinya itu sekarang, saat ini. Nah, waktu itu akhirnya ya berapa banyak lah kita mendengar orang-orang mempersiapkan undangan pesta, tapi si calon pengantin tidak datang. Tapi puji Tuhan, suami saya datang, saya jemput dia di bandara, dan akhirnya kita melangsungkan pesta pernikahan. Dan dia akhirnya beberapa hari kemudian dia terbang balik ke negaranya. Saya harus menunggu 1 tahun lagi untuk pengurusan visa saya, untuk pengurusan les bahasa Jerman, karena itu persyaratan untuk saya bisa terbang ke Jerman. tahun yang 2010 saya terbang ke Jerman ya. Jadi 1 tahun kita berpisah setelah pernikahan kita. Jadi akhirnya saya sampai ke Jerman tahun 2010. Nah, di situ pada saat itu saya sudah tidak lagi mengkonsumsi obat saya. Orang tua saya tetap memberi saya uang, tapi uang itu saya pakai untuk keperluan yang lain. Nah, saya begitu sukacita, saya begitu semangat, sampai saya sebenarnya lupa bahwa ada satu kematian sebenarnya yang sudah mengintip saya dari belakang, saudara. Nah, ketika saya sudah sampai, suami saya mempersiapkan proses-proses semua sampai pernikahan kita akhirnya legal di Indonesia dan juga di Jerman ya, pernikahan sipil, dan saya bisa dapat asuransi kesehatan dari suami saya, dan saya akhirnya bisa periksa ke dokter. Nah, jadi apa yang terjadi waktu saya periksa ke dokter, saudara? Dokternya benar-benar kaget melihat hasil darah saya. Dari pemeriksaan yang pertama, waktu saya katakan kepada kalian 2 kali lipat tingginya, tapi waktu dokter periksa sudah mengerikan sekali. Sampai dokter bilang begini, "Kok kamu masih hidup ya?" katanya. "Loh, kenapa dok?" Saya bilang,
ini udah nggak bener gitu loh. Ini mujizat ini kalau kamu masih hidup. Ini darahmu ini udah nggak, aduh suami saya udah ketakutan ya. Tapi saya masih kaget gitu kan, hanya kayak nggak ada merasa takut karena saya happy banget. Bayangkan baru sampai di Jerman saudara, semuanya baru, saya lupa segala sesuatunya. Sampai akhirnya waktu dokter katakan itu saya udah mulai was-was gitu kan. Kenapa dok? Kamu tidak bisa lagi mengkonsumsi obat kalau kamu mau selamat, kata dokter. Bahkan saya minta maaf sekali, umurmu saja sebenarnya tidak akan sampai 2 tahun lagi kalau kamu mau tetap minum obat. Karena semua hormon ini sudah begitu ganasnya masuk ke semua sel-sel darahmu. Ini tumor ini sudah mau berkembang menjadi kanker. Jadi kalau kamu tetap ngotot minum obat, kamu hanya akan hidup 2 tahun lagi. Dan suami saya begitu sedih gitu kan. Dan saya juga pada saat itu jadi takut gitu. Waduh, saya baru menikmati kehidupan yang baik, saya nggak mau mati gitu kan. Aduh dok, apa ada cara yang lain gitu? Dokter bilang, obat tidak menyelamatkanmu lagi. Hanya 2 tahun umurmu. Karena itu tidak ada lagi gunanya, justru akan membuat itu kebal. Hormon itu sudah begitu kebal sekali atas obat-obatan yang akan kamu makan. Kalau ada pilihan kedua, kemoterapi. Kalau kamu di kemoterapi, itu juga belum tentu menyelamatkan hidupmu. Karena banyak orang-orang saudara yang gagal saat kemoterapi. Kenapa? Karena kemoterapi ya membunuh sel-sel yang bagus juga. Jadi berapa banyak orang yang gagal di tengah jalan karena tidak ada semangat hidup lagi atau bagaimana. Tapi option itu ditolak mentah-mentah sama suami saya. Karena dokter bilang kemoterapi juga, ya konsekuensi untuk selamat itu sangat kecil sekali. Dan pilihan yang ketiga, saya harus dioperasi. Waktu dioperasi, semua hormon dalam tubuh saya harus diambil. Tidak ada satu itik pun yang boleh tinggal dalam darah saya karena itu akan langsung berkembang setelah pasca operasi. Jadi bisa dibayangkan saya seperti makan buah si malakama. Saya tetap harus konsumsi obat seumur hidup saya, bahkan sampai hari ini. Kenapa? Karena kehidupan saya sehari-hari bergantung pada satu tablet yang namanya L-tiroxin yang saya konsumsi saat hari ini saudara, untuk membuat saya bisa bergairah, bisa punya semangat untuk bekerja atau melakukan pekerjaan apapun. Karena tanpa itu saya akan hanya lemas, duduk diam dan tidak punya gairah apapun. Nah, hormon itu yang diambil dari dalam diri saya, sehingga itu menjadi tanda ya bahwa saya harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah, jadi saya akan menceritakan yang pengalaman ketiga, bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari maut.